Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alfuadi Salsabila. NIM saya 2052472. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris B. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran bahasa Inggris menggunakan model EDI untuk siswa kelas 8 SMP atau MTS. Oke, yang pertama, nama media. Jadi di sini saya menggunakan media berupa PowerPoint Canva dan juga website GimKit. PowerPoint Canva untuk materi dan juga website GimKit untuk quiz. Kemudian mata pelajaran berupa bahasa Inggris, target usia dan juga kelasnya yaitu kelas 8 SMP atau MTS dengan kisaran usia 13 sampai 14 tahun. Kemudian skill dan komponen yang diasah itu berupa grammar dan juga writing, di mana grammar itu untuk mengukur pemahaman materi pada exercise 1, sedangkan writing untuk mengukur pemahaman materi pada exercise 2. Nah, durasi penggunaannya yang pertama itu 40 menit untuk guru menjelaskan materi dan juga tanya jawab. Jadi selama 40 menit guru akan menjelaskan materi yang nantinya akan disambung dengan tanya jawab jika ada yang belum paham siswanya. Kemudian 20 menit untuk siswa mengerjakan exercise 1 yang berbentuk game. Kemudian 20 menit terakhir untuk siswa mengerjakan exercise 2. Nah, terus kebutuhan atau masalah apa sih? Terus kebutuhan atau masalah pembelajar. Jadi, siswa kelas 8 itu masih mengalami berbagai kesulitan dalam memahami simple past tense dalam konteks rekonteks. Nah, pembelajaran bersifat ceramah itu juga kadang akan membuat siswa merasa bosan, sehingga diperlukan media interaktif yang lain supaya siswa itu bisa termotivasi. Contohnya seperti website GameKit yang menyediakan kuis berbasis game. Jadi dengan adanya media interaktif yang lain, siswa akan lebih semangat dalam belajar dan juga akan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Nah, kemudian karakteristik siswa. Jadi siswa dengan kisaran usia 13-14 tahun itu menyukai permainan yang berbasis teknologi. Apalagi zaman sekarang sudah relevan, sudah canggih, sudah zamannya teknologi, zaman modern. Kebanyakan anak-anak seusia mereka itu sudah mempunyai smartphone. Jadi mereka akan uh, jadi jadi teknologi bagi mereka itu sudah familiar seperti itu. Nah, kalau pembelajarannya monoton saja, mereka akan menjadi cepat bosan. Karena mereka juga sudah biasa menggunakan smartphone, maka kuis berbasis game akan memudahkan dan juga membuat mereka lebih senang dalam belajar. Kemudian juga pada kelas 8 MS atau SMP juga kemampuan grammar dan writing mereka itu masih beragam atau heterogen. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Jadi setelah siswa mengikuti pembelajaran ini dengan media pembelajaran seperti ini, nah mereka itu diharapkan supaya mampu memahami pengertian, tujuan, struktur, dan juga ciri kebahasaan rekonteks. Kemudian mereka juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menggunakan simple past tense dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, mampu menjawab soal grammar yang berupa simple past tense dengan benar dan juga mampu menulis recount teks sederhana berdasarkan pengalaman pribadi siswa. Nah, terus gimana sih cara kerja fitur atau media yang digunakan? Jadi yang pertama itu ada Canva PowerPoint. Nah, Canva PowerPoint di sini itu digunakan sebagai media visual untuk penyampaian materi. Di dalamnya itu nggak hanya berisi teks saja, tapi juga ada elemen-elemen Canva yang lain yang bisa menambah hiasan pada PowerPoint sehingga siswa tidak jenuh jika hanya memandang tulisan saja. Terus juga ada GimKit, website GimKit.
Di sini digunakan sebagai media evaluasi interaktif berbasis game. Jadi siswa itu bisa mengerjakan soal, belajar sambil bermain game. Nah, terus materi bahasa Inggris yang dipilih yaitu recount text dan juga simple past tense. Untuk desain tampilannya, pada PowerPoint Canva, slide satunya itu berisi judul, kemudian slide selanjutnya itu ada pengertian dan juga tujuan recount text. Kemudian slide ketiga itu ada struktur umum dan juga ciri kebahasaan recount text. Pada slide keempat terdapat part of speech, yang di dalamnya itu ada pengertian dan juga jenis-jenisnya. Pada slide kelima terdapat verb 2, yang di dalamnya ada pengertian dan juga contoh keterangan waktu lampau. Kemudian pada slide ke-6 terdapat jenis-jenis verb 2. Slide selanjutnya ada pola kalimat verb 2, yang pola kalimat positif dan juga pola kalimat negatif. Kemudian pada slide yang selanjutnya itu ada pola kalimat tanya. Kemudian pada slide 9 terdapat contoh recount text. Pada slide 10 terdapat link GameKit untuk exercise 1. Jadi nanti siswa tinggal mencet linknya saja untuk mengerjakan kuis pada GameKit. Kemudian pada slide 11 terdapat exercise 2. Apa yang harus dikerjakan nanti di exercise 2 terdapat pada ini slide 11. Dan pada slide terakhir itu penutup berupa tulisan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu berupa ceramah interaktif dan juga tanya jawab. Jadi nggak hanya guru menyampaikan materi saja, tapi juga pada akhir sesi atau pada pertengahan sesi jika siswa belum paham, guru akan menanyakan, mana nih yang belum paham kira-kira, seperti itu. Sehingga tidak hanya gurunya saja yang berperan, siswanya juga ikut berperan, yaitu bertanya jika ada materi yang belum paham. Selain itu juga menggunakan metode game-based learning. Jadi kan di GameKit tadi pada exercise 1 ya, terdapat kuis yang berbasis game. Jadi siswa itu tidak hanya mengerjakan kuis saja, tidak hanya belajar saja, tapi mereka juga sambil bermain game. Jadi game-based learning ini bisa membuat siswa itu lebih semangat dalam belajar. Kemudian metode yang terakhir itu penugasan berupa writing exercise pada exercise 2. Nantinya setelah mengerjakan exercise 1, siswa itu akan mengerjakan exercise 2 yang berupa penulisan writing. Tugas yang berupa tugas writing. Kemudian alat dan bahan atau aplikasi yang digunakan. Nah, jadi alat yang perlu digunakan yang pertama itu proyektor. Kemudian laptop guru 1 untuk menampilkan PowerPoint. Nah, jadi kan guru itu perlu mempunyai satu buah laptop, kemudian nanti disambungkan ke proyektor untuk menampilkan PowerPoint Canva ke hadapan para siswa. Kemudian juga siswa dibutuhkan untuk mempunyai satu buah smartphone per siswa karena ini bersifat individu. Kemudian juga pastinya butuh internet, yang jika di sekolahnya terdapat wifi boleh menggunakan wifi, kalau tidak menggunakan paket data atau kuota. Kemudian juga menggunakan Canva tentunya untuk slide PPT, dan yang terakhir menggunakan website GameKit untuk membuat kuis. Nah, langkah pembuatannya seperti apa sih? Jadi yang pertama itu, yang paling utama buat pastinya merancang dulu ya teman-teman, buat desain PPT di Canva. Atau kalau tidak mau ribet, boleh menggunakan template yang sudah ada. Karena di Canva itu kan menyediakan banyak template PPT. Jadi kita tinggal memilih saja, nanti isi materinya diganti. Kemudian setelah menemukan template yang cocok, yang kita inginkan, maka masukkan materi tentang recount text tadi ke PPT. Tapi tidak hanya asal memasukkan materi saja, kita harus sesuaikan tulisannya dengan lebar PPT-nya. Kemudian setelah PPT sudah jadi, kita buat kuis yang berbasis game itu di website GameKit. Lalu atur berapa soal sih yang mau kita cantumkan. Kemudian kan di GameKit itu ada beberapa pilihan game ya. Nanti kita bisa memilih kira-kira mau game yang mana yang akan digunakan, seperti itu.
Nah, di sini saya itu menggunakan 10 soal yang 5-nya berupa pilihan ganda, kemudian 5 berupa isian singkat. Jadi soalnya itu nanti akan diulang 1 kali ketika mengerjakan sembari bermain kuis. Ketika mengerjakan kuis sembari bermain game. Nah, kemudian kalau soalnya sudah selesai, sudah dibuat, yang terakhir itu masukkan link kuis game kita di slide PPT setelah materi. Nah, ini contoh screenshotannya. Hasil screenshot dari PPT PowerPoint di Canva bagian judul. Kemudian yang ini dari game. Nah, kemudian skenario penggunaan di kelas. Jadi yang paling utama itu guru menggunakan laptop dan disambungkan ke proyektor yang akan menampilkan PowerPoint di Canva. Pastinya yang paling utama itu ya teman-teman. Setelah sudah menampilkan PowerPoint, guru menjelaskan materi tentang recount text dan juga simple past tense selama 40 menit. 40 menit itu juga sekaligus untuk tanya jawab. Nah, setelah selesai, siswa diminta untuk mengerjakan exercise 1 yang berupa quiz game kit. Nah, sebelumnya itu guru mengirimkan PPT ke grup kelas. Lalu siswa akan mengakses link game kit secara individu lewat handphone masing-masing. Nah, kalau siswa udah mengakses link, kemudian siswa mengerjakan kuis sembari bermain game selama 20 menit. Jadi pada aturan kuis ini, jika berhasil mengerjakan 20 soal dengan benar, karena kan soalnya diulang ya, ada 10 soal yang diulang 1 kali. Nah, kalau siswa sudah berhasil mengerjakan 20 soal dengan benar, maka game akan selesai gitu. Atau jika keberatan 20 soal dengan benar, mereka bisa bermain game sampai ke summit 3. Nanti juga otomatis akan selesai gamenya. Tapi untuk summit 3 ini juga tidak mudah pastinya teman-teman. Butuh energinya itu didapat dari mengerjakan soal tadi. Jika benar akan mendapatkan energi. Nanti bisa jalan gamenya seperti itu. Kemudian yang terakhir, siswa membuat exercise 2 selama 20 menit yang nantinya akan dikumpulkan. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis tadi yang sambil bermain game, mereka akan dibimbing untuk mengerjakan exercise 2 yang berupa tugas penulisan. Nah, terus peran guru dan juga siswa. Peran guru di sini itu menyampaikan materi menggunakan PowerPoint Canva, kemudian memberikan instruksi dan bimbingan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan siswa jika belum paham, mengelola waktu dan aktivitas pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Kemudian peran siswanya yaitu memperhatikan penjelasan guru pastinya, kemudian bertanya jika belum paham, mengikuti kuis game kit secara aktif, dan juga mengerjakan exercise writing secara mandiri. Nah, contoh instruksi guru dalam bahasa Inggris. Di sini ada 4 contoh instruksi. Yang pertama itu, please pay attention to the explanation about recount text and simple past tense. Jadi guru itu bilang supaya siswa itu memperhatikan penjelasan materi tentang recount text dan juga simple past tense. Kemudian, now open the link and join the game kit quiz game. Sekarang buka linknya, lalu ikuti game kit game quiz. Kemudian yang ketiga, answer the questions carefully and enjoy the game. Jawab pertanyaan dengan hati-hati dan juga nikmati permainannya. Kemudian yang terakhir, contohnya itu write a short recount text about your experience. Tulis sebuah recount text singkat tentang pengalaman kamu. Nah, terus apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari metode pembelajaran dan juga media pembelajaran ini? Yang pertama itu kelebihannya, pembelajaran itu jadi lebih menarik dan juga interaktif. Nggak yang monoton aja, tapi juga menggunakan game supaya siswa itu lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi yang familiar di kalangan siswa. Pastinya kan smartphone itu sudah familiar ya di kalangan siswa. Mereka juga anak zaman sekarang itu rata-rata sudah punya HP umur segitu karena perkembangannya pesat teknologi. Jadi
karena mereka sudah familiar, maka kemungkinan besar mereka tidak akan kesulitan dalam mengakses ataupun dalam bermain game di handphone seperti itu. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan koneksi internet yang stabil pastinya. Kemudian tidak semua siswa memiliki perangkat yang sama persis. Jadi kan barangkali handphone 1 dan handphone 2 itu tidak sama. Handphone 1 lebih cepat, kemudian handphone 2 memang nggak bisa, kan juga itu menjadi kekurangan ya. Kemudian yang terakhir, metode ceramah akan terlalu membosankan jika tidak disertai ice breaking. Nah, kemudian rencana perbaikan yaitu menyediakan alternatif quiz offline jika internet bermasalah. Nah, barangkali aja mati lampu, maka sebagai seorang pengajar itu harus bisa menyediakan alternatif quiz offline-nya. Barangkali aja internetnya pas hari itu bermasalah ataupun tidak bisa berfungsi, mati lampu dan sebagainya. Kemudian juga menambahkan video pendek untuk memperjelas materi, karena kan di slide PowerPoint itu hanya terdapat materi-materi berbentuk tulisan ya, maka bisa saja menambahkan video pendek supaya siswa itu lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, melakukan ice breaking setelah 20 menit pemaparan materi. Nah, jadi setiap 20 menit selesai pemaparan materi, dilakukan ice breaking supaya siswa itu tidak bosan ataupun mengantuk. Kemudian yang terakhir, daftar sumber. Nah, jadi materi konteks dan juga simbol past tense itu saya dapat dari materi ajar volunteer mengajar Goes to School yang diselenggarakan HMPS. Jadi pada bulan Agustus lalu saya itu sempat mengikuti volunteer mengajar yang diselenggarakan HMPS. Nah, kebetulan pas itu mengajarnya itu di kelas 8 SMP di suatu sekolah di Seragi. Kemudian kami sebagai volunteer itu mendapatkan materi ajar berupa rekonteks tadi dan juga simbol past tense. Oleh karena itu, saya terinspirasi dari materi itu untuk dijadikan tugas UAS teknologi pendidikan ini. Kemudian template PowerPoint Canva, di sini ada linknya, saya mengambil dari link ini. Coba kita pencet. Nah, jadi ini PowerPoint yang sudah saya buat teman-teman. Ini dari template ya, terus saya ganti isi materinya. Ini halaman pertama, kemudian halaman kedua, yang isinya pengertian dan juga tujuan konteks. Halaman ketiga, slide 3, isinya struktur umum ciri kebahasaan. Kemudian slide 4, ada part of speech. Slide 5 ada verb to. Slide 6 ada jenis verb to. Slide ke-7 ada pola kalimat verb to. Kemudian slide ke-10 di sini ada exercise 1 yang isinya LinkedIn Kit. Slide ke-11 ada exercise 2 yaitu membuat sebuah rekonteks tentang pengalaman siswa. Dan pada slide terakhir terdapat ucapan. Nah, kemudian di sini ada tadi link game kit yang sudah saya pencet. Kita masukkan nama dulu. Kita coba bagaimana sih isi dari game kit ini. Kita tunggu. Lumayan lama tapi tidak lama banget. Nah, sudah. Ini jadi raih puncak 3 atau jawab 20 pertanyaan dengan benar. Di sini sudah ada instruksinya ya. Maka kita mulai tugas. Nah, di sini ada energinya teman-teman. Kita coba jalan dulu.